Dengan mudah dia bisa menghasilkan undang-undang IKN. Cepat sekali. Dengan mudah dia bisa menghadirkan undang-undang cipta kerja. Ditolak Mahkamah Konstitusi, diterbitkan Perpu Ciptaker, dan dijadikan undang-undang. Dengan mudah dia merubah undang-undang minerba, memberikan royalti yang luar biasa, hak guna usaha yang diperpanjang, itu semua cepat-cepat saja. Karena memang mereka setuju semua. Termasuk perubahan KPK, sangat cepat, hanya belasan hari. Kenapa kemudian Presiden Jokowi tidak mau mengklaim itu adalah tanggung jawab dia? Ya begitulah. Maunya yang enak, yang tidak enak bukan dia. Padahal tanggung jawab Presiden Jokowi. Pada saat Prabowo diuji umur 70 tahun ke atas tidak boleh, kita bikin joke, kata Uceng, Jenderal Arifin Mohtar, ini nanti putusannya maksimal 70 tahun, Prabowo kan 72. Atau pernah atau pernah berkali-kali mencalonkan presiden, wakil presiden, atau sedang mencalonkan dan kalah berkali-kali gitu. Kemudian koma kasihan deh lu, kira-kira gitu. Ini joke antar kawan. Sambil ada foto dikirim, kalau ada yang lihat tuh foto viral tuh, ada 3 anak-anak kecil naik sepeda motor, kakinya nggak nyampe, terus syarat mendapatkan SIM minimal 17 tahun, kecuali pernah berpengalaman sedang berkendaraan sepeda motor. Nah, 3 anak lagi naik sepeda motor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, Bang Rocky, Bang Said, Bang Besan, saya berdiri aja lah. Ini kolusi juga nih sama Besan. Tapi ini bukan mahkamah besar ini, Pak. Saya sambil lirik-lirik ini mudah-mudahan tendanya nggak terbang kayak tenda Baitul Makmur, pindah ke atap. Mudah-mudahan ya. Baik, 15 menit kita memotret penegakan hukum, persoalan hukum di tanah air. Saya sejak akhir tahun, kalau mau dirunut ke belakang sejak lebih lama, tapi sejak akhir tahun, pada saat pulang ke Indonesia kemarin kan keliling ya, ketemu dengan beberapa pihak, partai, teman-teman jurnalis, konsultan politik. Kemudian saya pulang lagi awal-awal April. Setelah itu sebelum naik pesawat, saya menulis. Karena di kepala sudah terlalu banyak informasi dan saya tulis. Judulnya waktu itu adalah eh, bagaimana Jokowi mendukung Ganjar, mencadangkan Prabowo dan menolak Anies. Potret saat itu. Nah, Terjadi ya. kenapa itu yang saya tulis dan saya sampaikan? Karena pada saat menulis itulah sebenarnya ada kata-kata, saya bilang Presiden Jokowi, oh harus ke sini, nutupin Bang Rocky, walat saya. Nah, ada kata-kata Presiden harus menghentikan cawe-cawenya, tidak boleh cawe-cawe. Waktu itu belum ramai. Kenapa? Karena salah satu kesimpulan dari keliling saya adalah Presiden akan menggunakan tangan-tangan kuasanya untuk mempengaruhi pemilihan presiden. Belum Oke, terbayang saat itu akan seperti sekarang betul. tiba-tiba ada Gibran gitu. Tapi saat itu saya sudah pikir ini nggak boleh. Dan saya katakan ada beberapa langkah hukum yang akan dilakukan.
menggunakan kasus hukum, menggunakan Mahkamah Konstitusi, menggunakan KPK, dan seterusnya. Saya jelaskan di situ. Dan sayangnya satu persatu itu terjadi. Saya kirim ke beberapa teman, termasuk di sini ada, saya lihat ada bajunya Anies itu. Saya kirim ke Anies, Anies bilang, ya ini akurat dan precisely, time-nya tepat untuk dikeluarkan. Kenapa saya kirim waktu berangkat kemari? Jadi hari itu saya dari Pekalongan menuju Jakarta, Jakarta Melbourne. Dari rumah pagi saya bilang istri saya menulis, serius jangan diganggu dulu. Jadi istri packing, saya nulis, naik kereta saya finishing, mau naik pesawat saya kirim, sampai di Melbourne besoknya sudah mulai menyebar. Karena memang informasi itu beberapa adalah informasi yang saya dapat dari teman-teman yang sebenarnya ya agak nyerempet-nyerempet lah. Jadi kalau kita lihat sekarang penegakan hukum sangat menyedihkan, mengkhawatirkan. Lihat dua lembaga. Kemarin di Sydney saya sampaikan ini. Satu adalah Komisi Pemberantasan Korupsi, dua adalah Mahkamah Konstitusi. Kenapa yang lain tidak? Karena ini adalah dua lembaga anak reformasi di bidang hukum. KPK kita sudah bersalin rupa menjadi Komisi Pemeras Korupsi. Karena ketuanya sebentar lagi, kalau tidak ada intervensi, bakal jadi tersangka tuh, Firly Bahuri. Jadi KPK-nya sudah dilumpuhkan sedemikian karena tahun 2019 undang-undangnya diubah oleh Jokowi. Dan dengan gayanya dia bilang ini adalah hak inisiatif DPR. Seakan-akan dia tidak ikut bertanggung jawab. Tidak bisa. Presiden Jokowi punya hak legislasi dan itu pada saat dikirim ke DPR, DPR yang koalisi terbesarnya adalah koalisi Jokowi. Sehingga apa yang akan dihasilkan dari undang-undang di DPR itu sebenarnya hasil Presiden Jokowi. Dengan mudah dia bisa menghasilkan undang-undang IKN. Cepat sekali. Dengan mudah dia bisa menghadirkan undang-undang Cipta Kerja. Ditolak Mahkamah Konstitusi, diterbitkan Perpu Ciptaker, dan dijadikan undang-undang. Dengan mudah dia merubah undang-undang Minerba. Memberikan royalti yang luar biasa, hak guna usaha yang diperpanjang. Itu semua cepat-cepat saja. Karena memang mereka setuju semua. Termasuk perubahan KPK. Sangat cepat, hanya belasan hari. Kenapa kemudian Presiden Jokowi tidak mau mengklaim itu adalah tanggung jawab dia? Ya begitulah. Maunya yang enak, yang tidak enak bukan dia. Padahal tanggung jawab Presiden Jokowi. Dan KPK dilumpuhkan dengan 3 modus. 1, perubahan undang-undang KPK. 2, komisioner yang dipilih. Itu problematik etikanya. Terlihat sekarang. Firly Bahuri. Sebentar lagi kalau tidak ada hambatan jadi tersangka. Yang ketiga, personalnya dikeluarkan. 50 lebih yang dites wawasan kebangsaan dan tidak lolos. Novel Baswedan dan kawan-kawan. Jadi, itu 3 yang menyebabkan KPK kita lumpuh dan bersalin rupa menjadi seperti sekarang dikendalikan. Termasuk pada saat MK memberikan perpanjangan masa jabatan pimpinan. Itu adalah model di mana KPK-nya masih bisa dikontrol, diperpanjang setahun, harusnya berakhir Desember tahun ini. Kemudian diperpanjang setahun, berakhir Desember tahun depan. Untuk apa? Untuk bisa digunakan masih menangani perkara-perkara selama masa Pilpres. Mana yang naik, mana yang tidak. Itu yang terjadi sebenarnya. Kenapa masa kemarin MK-nya mengeluarkan putusan perpanjangan dengan klausul yang sudah berpengalaman boleh mencalonkan lagi dan diperpanjang 1 tahun. Jadi ada joke kan. Kemarin 40 tahun atau pernah berpengalaman, pernah sedang menjadi kepala daerah. Pada saat Prabowo diuji umur 70 tahun ke atas tidak boleh, kita bikin joke, kata Uceng, Jenderal Arifin Mohtar, ini nanti putusannya maksimal 70 tahun, Prabowo kan 72. Atau pernah atau pernah berkali-kali mencalonkan presiden, wakil presiden, atau sedang mencalonkan dan kalah berkali-kali gitu. Kemudian kok kasihan deh lu, kira-kira gitu. Ini joke antar kawan. Sambil ada foto dikirim, kalau ada yang lihat tuh foto viral tuh, ada 3 anak-anak kecil naik sepeda motor, kakinya nggak nyampe, terus
syarat mendapatkan SIM minimal 17 tahun, kecuali pernah berpengalaman sedang berkendaraan sepeda motor. Nah, 3 anak lagi naik sepeda motor. Jadi lucu-lucuan. Nah, KPK kita sudah sedemikian menjadi bagian dari politik sandera yang kalau kata Pak JK ada 3 isu: politik uang, politik sandera, bukan politik penjara, dan satu lagi politik apa? Politik etika. Tapi sekarang politik sayang anak dan seterusnya lah. Politik sayang anak. Politik penjara ini yang sekarang jadi problem. Nah, MK bagaimana? Supaya langsung ke situ. MK kita juga mengalami penurunan yang luar biasa. Waktu Prof. Jimli kemarin menerima guru besar kehormatan, saya diskusi banyak, dan kami sama-sama merasa ini luar biasa problem di Mahkamah Konstitusi, terutama sejak Pak Anwar kemudian memutuskan menikahi adiknya Pak Jokowi. Itu turun drastis imparsialitas, independensi dari Mahkamah Konstitusi. Putusan-putusannya problematik. Kalau teman-teman ingat, saya coba mengadvokasi soal sistem pemilu, sama-sama kemudian dilaporkan polisi. Bang Rocky sekarang sudah jadi tersangka, saya belum. Jadi tinggal sama-sama menunggu nasib aja ini. Ini pulang beliau di sidang, saya di sini dulu. Jadi saya bilang di sini aja lah sudah. Jadi Mahkamah Konstitusi sudah problematik sejak beberapa waktu terakhir. Karena itu saya memutuskan untuk melakukan advokasi publik, kontrol publik melalui sarana sosial media yang lebih mudah untuk diakses. Putusan terakhir, putusan terkait dengan syarat capres dan cawapres, saya pikir tidak bisa dilepaskan dari Pilpres dan desain untuk memajukan Gibran Jokowi. Dan saya sedang dalam 1-2 hari ini sedang terus menyiapkan argumen yang akan dihadirkan ke hadapan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK). Kenapa putusan itu harusnya tidak sah? Teknisnya saya tidak ingin jelaskan di sini karena sangat teknis hukum. Tapi persoalannya adalah memang putusan MK itu dimaknai tidak bisa diuji lagi, final and binding and so on. Tapi dalam putusan ini adalah putusan yang luar biasa merusak. Jadi kalau dikatakan ini adalah pelanggaran kode etik, tidak hanya pelanggaran kode etik. Tidak boleh memeriksa keluarga. Keluarga yang diperiksa ini bukan keluarga sembarangan. Konflik of interest-nya. Keluarga yang namanya Presiden Jokowi. Jadi yang konflik of interest adalah bukan hakim sembarangan. Hakim konstitusi yang harus negarawan, dan bukan hanya hakim konstitusi, ketua hakim konstitusi yang melakukan pelanggaran etik. Tidak boleh memeriksa keluarganya. Bukan keluarga Denny Indrayana, bukan keluarga Rocky Gerung, keluarga Presiden Jokowi. Dan substansi yang menjadi isu adalah bagaimana seseorang bisa menjadi calon presiden, the first office in the republic. Bayangkan kalau kemudian ada kekeliruan dan itu tidak bisa direview atas nama, ini hanya persoalan etika. Berhentikan saja Anwar Usman, selesai persoalan. Tidak bisa. Ini sangat merusak bukan hanya Mahkamah Konstitusinya, pilar negara hukumnya, nalar-nalar demokrasi logis kita berpikir harusnya hukum itu sangat logis menjadi kacau balau. Karena itu saya sedang berpikir bagaimana cara untuk mendapatkan jalan agar MK-MK bisa menegasikan itu, harus dengan breakthrough, karena kalau dengan teks saja memang tidak bisa. Dan semua mengatakan ini harus dihormati walaupun kita tidak suka dan seterusnya. Saya katakan tidak. Ini harus ada langkah-langkah di mana kita mengatakan putusan yang didesain untuk melempangkan jalan Gibran Rakabuming Raka itu mesti kita nyatakan null and void. Artinya tidak sah, tidak berlaku. Nah, menarik beberapa hari ini mulai muncul, ini terakhir, poin terakhir, tentang pemakzulan. Nanti akan diteruskan sama Bang Rocky barangkali. Presiden menurut saya pada saat kita bicara putusan MK tidak bisa hanya bicara ini ada pelanggaran etis oleh Anwar Usman, karena di mana-mana ada namanya konsep judicial disqualification, recusal.
Tidak boleh seorang hakim memeriksa perkara di mana dia ada benturan kepentingan. Bukan hanya itu isunya. Kalau kita baca tulisan investigatif teman-teman Tempo, bahkan podcast Bocor Alus, banyak podcast yang lain, ini ada intervensi dari istana. Artinya, kalau itu terbukti ya, dan saya kok feeling saya itu memang ada, bukan hanya persoalan etik Anwar Usman, tapi bagaimana kemudian memang ada by design, not by accident, terstruktur, terencana, dengan rapi, memang putusannya begini. Bayangkan itu putusan pernah ditarik, kemudian diterima lagi di hari Sabtu, bukan jam kantor, diregister lagi. Itu tidak pernah kejadian. Jadi kalau menurut Hakim Marwarar, salah satu hakim konstitusi, itu namanya blackout date. Pada saat itu harusnya tidak bisa diterima tuh putusan permohonan. Jadi sudah ditarik, selesai. Tapi kemudian dimasukkan lagi dan diterima oleh staf yang disiapkan kabarnya oleh Anwar Usman. Jadi itu by design semua. Kalau by design-nya oleh Anwar Usman, ya dia yang kita sasar. Tapi ini by design-nya oleh yang punya kuasa. Karena itu tidak sulit harusnya, dan saya usulkan MK-MK untuk panggil itu teman-teman Tempo, kita hormati mereka harus merahasiakan sumber, tapi barangkali mereka bisa cerita apa yang mereka tahu. Sumbernya nggak perlu disebut, karena itu kan kerahasiaan jurnalistik. Tapi diceritakan bagaimana mereka dapat info, dan itu bisa menjadi bahan bagi MK-MK untuk mengatakan ini beyond etik hakim konstitusi, ini sudah ada persoalan treason, pengkhianatan terhadap negara. Dengan menggunakan alat-alat negara, mengatur pemilihan presiden. Itu maknanya sangat luas sebenarnya. Itu pintu masuk pemakzulan. Saya udah ngomong masalah pemakzulan sudah berkali-kali, seringkali korupsi, anak-anaknya yang bisnis pisang itu dapat gratifikasi suap dari berbagai sumber konglomerat. Itu sudah sebenarnya sudah dilaporkan oleh Ubadillah Badrun ke KPK, tapi tentu saja dengan KPK yang sekarang ya di stop. Jadi Bapak Ibu, ini beberapa kawan mengatakan, Den, segera datang, Republik sedang hamil tua, kita butuh bersama-sama bergerak dan seterusnya dan seterusnya. Saya merasa ini memang saatnya untuk sama-sama menjadi lebih punya kewarasan gitu, supaya kita bisa mendorong arah Republik ini yang sekarang betul-betul ada di tepi jurang kehancuran kalau kita tidak hati-hati. Karena didorong oleh nafsu kuasa yang sangat telanjang. Tidak cukup hanya dinasti ini yang kita sasar, yang kita robohkan, tetapi betul-betul persoalan kehausan kuasa dan menghalalkan cara-cara, terutama di bidang hukum yang luar biasa merusak. Saya pikir lebih dari 15 menit sudah. Saya harus berhenti di situ. Makasih banyak. Saya kembalikan ke Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.